Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nur Alfaini, NIM 4111418003. Di sini saya akan membahas tentang struktur data graph, yaitu algoritma Kruskal untuk mencari pohon rentang minimal. Terlebih dahulu kita bahas algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal sendiri adalah algoritma untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung didasarkan pada algoritma MST atau Minimum Spanning Tree umum. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jika grafik tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum, pohon rentang minimum untuk setiap komponen terhubung. Sedangkan langkah-langkah dalam algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Pertama yaitu melakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Ulangi langkah 2 sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n-1, di mana n adalah jumlah simpul di graf. Berikut merupakan contoh mencari pohon rentang minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal. Diketahui yaitu graf dengan 6 titik beserta bobotnya sebagai berikut. Langkah penyelesaiannya adalah pertama, sisi-sisi graf diurutkan berdasarkan bobotnya dari yang bobot terkecil sampai dengan bobot yang terbesar. Dari gambar tersebut maka dapat diurutkan sebagai berikut. Sisi 12 mempunyai bobot 1, sisi 36 mempunyai bobot 2, sisi 46 mempunyai bobot 3, sisi 14 mempunyai bobot 4, sisi 35 mempunyai bobot 5, sisi 25 mempunyai bobot 6, kemudian sisi 15 mempunyai bobot 7, sisi 23 mempunyai bobot 8, dan sisi 56 mempunyai bobot 9. Kemudian, langkah pembentukan pohonnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dicari bobot yang terkecil, yaitu sisi 12 dengan bobot 1. Maka hubungkan titik 1 dengan titik 2. Kemudian, sisi yang kedua dengan bobot terkecil kedua, yaitu sisi 36. Hubungkan titik 3 dan 6. Yang ketiga yaitu sisi 46 dengan bobot 3. Kemudian sisi 14 dengan bobot 4 dan sisi 35 dengan bobot 5. Maka semua titik sudah terhubung sehingga sudah ditemukan pohon rentang minimumnya. Maka sisi yang menghubungkannya yaitu 1, 2, 3, 6, 4, 6, 1, 4, dan 3, 5. Dan bobot pohon merentang minimumnya adalah tinggal menjumlahkan semua sisi. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 yaitu 15. Sehingga bobot pohon merentang minimumnya adalah 15. Dengan gambar pohonnya adalah sebagai berikut. Kemudian, dalam penerapannya dalam bahasa C dapat dipakai program sebagai berikut. Hal pertama yang kita lakukan sebelum menulis program yaitu memasukkan file header, yaitu kita menggunakan stdio.h, stdlib.h, kemudian conio.h.
kita menggunakan void main. Kemudian integer vertex, yaitu untuk titiknya, i, j, awal, kecil, dan v sama dengan 0. Kemudian ada fungsi printf. Pernyataan printf adalah untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Kemudian ini akan keluar di programnya, masukkan jumlah vertexnya. Kemudian pernyataan scanf memungkinkan pengguna untuk memasukkan nomor yang akan disimpan. Yaitu di sini kita akan menyimpan jumlah vertexnya. Kemudian integer titik vertex. Kemudian di sini melakukan perulangan untuk memasukkan bobot sisi. Jadi dilakukan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex. Kemudian for j sama dengan i, j kurang dari sama dengan vertex. If i sama dengan j, titik ij sama dengan 0 lainnya, maka kemudian akan keluar bobotnya. Kemudian disimpan dengan titik ij. Sedangkan titik ji sama dengan titik ij. Setelah itu akan keluar bentuk matriksnya. Untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex, print n. For j sama dengan i, j kurang dari sama dengan vertex. Maka akan keluar ini. Kemudian dilakukan perulangan lagi. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex, i plus plus, kemudian for j sama dengan i, j kurang dari sama dengan vertex, j plus plus. Nah, jika titik ij kurang dari kecil, si kecil ini sama dengan titik ij, dan titik ij tidak sama dengan 0, maka awal sama dengan kecil, yaitu titik ij ini. Kemudian integer batas sama dengan 0, min sama dengan 0, kemudian a, b, dan bobotnya sama dengan 0. Untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex, i plus plus, maka akan diuji i. Printf hasil uji awal sama dengan awal, while 1 min 999. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex. If jika uji i sama dengan i, maka untuk j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan vertex, j plus plus. Jika titik ij kurang dari min dan titik ij tidak sama dengan 0, maka min yaitu titik ij ini, di mana a sama dengan i dan b sama dengan j-nya. Nah, titik AB sama dengan 0 dan titik BA-nya juga sama dengan 0. Integer sama dengan 0. Untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex. If uji i sama dengan b, sama plus plus. Nah, jika if sama dengan 0, maka printf, maka yang keluar yaitu ini, di mana bobot plus sama dengan min, uji b sama dengan b. Nah, jika v sama dengan vertex min 1, maka break, selesai. Kemudian akan keluar, yaitu melalui pernyataan printf ini,
bobot pohon rentang minimumnya, yaitu bobot tersebut. Nah, jika program ini kita run, maka seperti soal yang tadi, masukkan jumlah vertexnya yaitu jumlah titiknya. Maka tadi dimasukkan jumlah titiknya ada 6. Nah, ini pengulangannya akan keluar bobot titik 1, 2 yaitu 1. Kemudian bobot 1, 3-nya yaitu 0. Bobot 1, 4-nya yaitu 4. Bobot 1, 5-nya yaitu 7. Kemudian bobot 1, 6-nya 0 karena tidak berhubungan. Kemudian bobot 2, 3-nya yaitu 8. Kemudian bobot 2, 4-nya 0, tidak berhubungan. Kemudian bobot 2, 5-nya 6. Kemudian bobot 2, 6-nya yaitu 0. Bobot 3, 4-nya juga 0 karena tidak berhubungan. Kemudian bobot 3, 5-nya yaitu 5. Bobot 3, 6-nya yaitu 2. Bobot 4, 5-nya yaitu 0, tidak berhubungan. Kemudian bobot 4, 6-nya yaitu 3. Dan bobot 5, 6-nya yaitu 9. Maka akan keluar bentuk dalam matriksnya. Nah, bobot di atas tadi disusun dalam bentuk matriks. Ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik 1 dan 1 yaitu 0. 2 dan 2, 0. Maka hasil pohon rentang minimalnya yaitu diketahui sisinya sisi 1, 2 dengan bobot 1, sisi 1, 4 dengan bobot 4, sisi 4, 6 dengan bobot 3, sisi 6, 3 dengan bobot 2, sisi 3, 5 dengan bobot 5. Sehingga bobot pohon rentang minimumnya yaitu hasil jumlahan ini yaitu 15. Sama seperti jika kita menggunakan cara manual. Seperti itulah program penggunaan algoritma Kruskal dalam bahasa C untuk mencari bobot pohon rentang minimum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.